Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya! Puji nama Tuhan. Bapak saudara semua, shalom. Saya percaya hari saudara kita ada sebagaimana kita ada, kita bisa bersama-sama ada di rumah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tapi seringkali saudara, saya diingatkan Tuhan bahwa kebaikan Tuhan tidak selalu diukur dengan hal yang besar saudara. Tapi saya percaya hari-hari ini
Bahkan dalam hal terkecil pun yang tidak pernah kita sadari sebelumnya saudara. Tapi kebaikan Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Sesimpel hari ini kita bisa bangun, kita bisa bernafas, Tuhan berikan nafas kehidupan. Mungkin sebagian dari kita merasa bahwa itu sebagai suatu rutinitas. Tapi saya percaya itu salah satu bentuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biar hari ini saudara kita datang ke rumah Tuhan, kita mau berkata bahwa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan lebih lagi yang siap mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Bahkan terima kasih untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami datang menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji, kami siap membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nyatakan saudara. I love your voice. You have led me to the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Amen, amen. All my life you have been so good.
Mari sekali saudara, pada kata menyatakan, oh my life, oh my life, you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hanya Kau, mari sekali lagi nyatakan.
setiap umat-Mu Tuhan, kami nyatakan Kau saja. Kau saja. Kau saja. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Yang sepakat berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja yang layak terima pujian, sembah, syukur, hormat kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu alasan kami Tuhan, kalau kami siap bersorak-sorai, sebab kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan Anda untuk Tuhan kita. Come on, haleluya. Boleh lihat kanan kiri saudara, katakan shalom. Haleluya. Di tempat ini kami siap bangkit menjadi terang bagi Tuhan. Come on. Mari sama-sama kita percaya, katakan come on. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Yang siap katakan amin. Mari sama-sama yuk katakan, come on. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Yuk sama-sama katakan, come on. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Depan Tuhan katakan, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Bangkit bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Masa-masa kamu. Ku kan bangkit. Mana suara katakan? Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Katakan sampai semua. Panggil namanya siapa? Raja segala raja. Sambil tepuk tangan, 1, 2. Bukan bangkit, hey, hey. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai semua lidah sepakat panggil namanya siapa? Yesus Kristus.
tepuk tangan, sorak-sorai bagi Raja segala raja. Yang siap bersorak-sorai lebih lagi sorangan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan, come on. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita, nyatakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari angkat suara. Satu-satunya penebus, kalahkan malu, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa. Mari dengan satu suara nyatakan. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari angkat tanganmu nyatakan. Satu-satunya penebus, kalahkan malu, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan mari sorakan. Para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa. Mari lebih lagi sorakan. Para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa. Come on, give me birthday. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sekali lagi katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari nyatakan dengan iman. Perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa. Mari sekali lagi sorakan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau bukakan pintu-pintu berkat atas Indonesia. Pintu penginjilan dan pintu pertobatan terjadi atas Indonesia. Juga kami membawa pemilu pada tanggal 14 Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan kelancaran Tuhan, ketertiban dan keamanan. Dan kami percaya Tuhan, segala kekacauan, intimidasi dan perpecahan, dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, diam dan tenanglah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kami pemimpin, yaitu presiden, wakil presiden yang takut akan Tuhan, memiliki jiwa nasionalis, toleransi dan cinta akan NKRI. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Bapak Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan hikmat,
Tuntun mereka Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang hamba-Mu ambil Tuhan boleh mendatangkan kebaikan, kesejahteraan atas masa depan bangsa kami Indonesia. Kami juga membawa Gembala Sidang Pak Niko ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Kau utus, tanda-tanda heran Engkau menyertai. Dan kami berdoa Tuhan, kesehatan terbaik, pengurapan dan pengembalaan dan pelayanan hamba-Mu akan terus Tuhan sertai. Juga keluarga besarnya senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami membawa Gembala CK7 Pak Dr. Yanto ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, berikan hikmat untuk membawa setiap kami di CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan Yesus. Berkati kesehatan, profesi hamba-Mu, juga kami serahkan keluarga besarnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, penyertaan dan perlindungan serta pembelaan Tuhan sempurna atas kehidupan keluarga besar Pak Dr. Yanto. Juga saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas janji-Mu. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas generasi Yeremia. Anak-anak muda yang akan dipenuhi Roh Kudus, diberikan kemampuan untuk hidup kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, kami berdoa Tuhan, anak-anak muda di tempat ini Tuhan akan Kau pakai menjadi pemimpin-pemimpin di tempat-tempat penting di atas negara kami di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lewat pelayanan, kepemimpinan anak-anak muda ini, terang-Mu terbit atas mereka dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan, sehingga bangsa-bangsa ditutupi kegelapan akan datang kepada terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh angkat tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di kiri saya, ada di tengah juga. Puji Tuhan, ada di kanan saya. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar, dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Para pengerja akan segera membantu. Baik, jika sudah siap, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 11 Februari 2024 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benilim. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ.
atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek, diinformasikan tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2024, kantor OTP CK7 Doa Fajar, Bible Study, serta KUL di seluruh CK7 diliburkan. Dan sehubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak pada hari Rabu 14 Februari 2024, diinformasikan bahwa kantor OTP CK7, Doa Fajar, dan Bible Study diliburkan. Untuk KUL diliburkan dari tanggal 14 Februari 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 19 Februari 2024. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, KUL atau Community of Love, KOM, Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2024. Dan puji Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita sampai hari ini. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mempunyai planning, rencana-rencana yang Bapak Ibu Saudara buat di tahun 2024. Dan saya percaya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Sebab itu hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama fokus menyembah Tuhan. Biar janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita. Amin. Mari yang siap boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar janji-janji-Mu digenapi dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami nantikan janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati-Mu nyatakan, ku nantikan
Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Dengan segenap hatimu nyatakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Amin. Kami yakin Kau sediakan Tuhan Yesus seturut kasih-Nya. Kami tahu Kau sediakan bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Mari sama-sama sekali lagi nyatakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kalau kami ada pada hari ini Tuhan, semua hanya oleh karena perkenanan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang tahu kebutuhan kami. Allah yang selalu menyediakan setiap hal yang kami butuhkan. Bapa, sore hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Menikmati hadirat-Mu dalam. Kami rindu juga Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Bapa, Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Agar setiap firman, setiap pesan yang dikeluarkan Tuhan adalah hanya datangnya daripada Engkau. Engkau ambil segala persiapan yang ada. Dan biarlah segala firman yang ditabur jatuh ke hati yang subur. Sehingga firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom semuanya, terima kasih teman-teman. Shalom. Saya baru perhatiin ya, ternyata di ibadah Raya 5 ini banyak anak-anak muda loh. Boleh nggak saya lihat lambaikan tangannya anak-anak, atau nggak anak-anak ya. Teman-teman yang usianya di bawah 30 tahun. Wih, luar biasa. Luar biasa ya. Puji syukur kepada Tuhan ya, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa terus, ibadah Raya 5, ibadah Raya sore ini terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan ya. Kita percaya bahwa pada saat engkau tertanam, engkau akan bertumbuh, engkau akan genapi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya ingin membawakan satu pesan yang sudah lama menjadi rema, mungkin sejak tahun lalu, yang begitu kuat di dalam kehidupan saya. Bahkan saya siapkan sharing ini untuk kepada para pelayan jemaat, teman-teman sepelayanan saya. Ya. Saya beri judul Knowing Him. Knowing Him, ya, yang artinya adalah mengenal Tuhan. Ini adalah satu topik yang sangat penting untuk kita mengerti. Karena banyak dari kita orang-orang percaya, kita katakan bahwa kita mengenal Tuhan. Kita tahu Tuhan. Tapi pertanyaannya, seberapa kenal kita dengan Tuhan? Apakah kita kenal hanya berupa nama atau rupa? Atau kita benar-benar kenal Tuhan dalam level yang pribadi? Benar-benar kenal Tuhan secara intimate atau intim. Hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus perlu kita sadari. Karena pengenalan akan Tuhan itu tidak akan berarti apa-apa kalau itu tidak mengubahkan hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita melihat keadaan yang ada di dunia ini, kita masuk dalam pencobaan, kita masuk dalam pergumulan, yang sebenarnya secara firman kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak memiliki iman. Kita tidak mengakui bahwa kebesaran Tuhan itu adalah segalanya. Itulah sebabnya mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, secara intimate, itu yang dibutuhkan oleh setiap kita. Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, boleh saya undang untuk baca ayat ini. Teman-teman multimedia boleh dibantu enggak? Monitornya yang di depan tidak menyala. Kita baca dari samping ya. Hosea 4 ayat 1 sampai dengan 3 dan Hosea 6. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ayat 6, umatku binasa, karena tidak mengenal Allah. Amin Bapak Ibu. Sedikit gambaran kalau kita bicara mengenai Hosea. Hosea adalah nabi Tuhan yang Tuhan pakai pada masa zaman Raja Yerobeam. Saat itu bangsa Israel ada di dalam keterpurukan. Mereka mengalami penurunan yang sangat drastis, baik di dalam kehidupan mereka, baik di dalam ibadahnya mereka. Itu sebabnya Tuhan pakai Hosea untuk menunjukkan kepada mereka mengenai kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya sering mendengar cerita bagaimana Hosea dipakai Tuhan dan diminta Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal. Pernah dengar ceritanya? Tuhan memerintahkan pada Hosea, engkau harus memperistri seorang wanita sundal. Itu menggambarkan bagaimana Tuhan mau menerima bangsa Israel. Dan pada saat dia peristri perempuan sundal ini, dan sudah mendapatkan anak daripadanya, apa mau dikata? Perempuan ini meninggalkan Hosea.
dan pergi dengan laki-laki lain. Hosea sudah tidak peduli. Tapi Tuhan katakan, engkau cari dia, engkau panggil dia, engkau dapati dia kembali, engkau nikahi dia kembali, engkau tetap bersama-sama dengan dia. Itu adalah gambaran Tuhan mengenai kasih-Nya kepada bangsa Israel. Walaupun kita sudah pergi jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan tetap mau menerima kita. Amin. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Terlepas dari apa yang sudah dilakukan Tuhan, dan memberikan gambaran yang sangat jelas melalui kehidupan dari Hosea, tetap bangsa Israel tidak bertobat. Mereka tetap menyembah berhala. Itu sebabnya pada saat kita masuk ke Hosea 4, dikatakan, di ayat yang pertama sudah dikatakan begini, hai orang Israel, sebab Tuhan punya perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Artinya Tuhan sangat marah. Dan sumber dari segalanya Tuhan katakan bahwa mereka tidak mengenal Allah. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita benar-benar mau lihat, betul nggak sih bangsa Israel itu tidak mengenal Allah? Buktinya di dalam perayaan keagamaannya mereka, masih loh mereka mengadakan upacara untuk Tuhan. Mereka mengenal Allah. Tapi sayangnya Bapak Ibu Tuhan Yesus, apa yang diharapkan Tuhan dalam pengenalan akan Tuhan, itu berbeda antara bangsa Israel dengan Tuhan sendiri. Itu sebabnya Tuhan katakan, tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Bapak Ibu Tuhan Yesus, sangat berbeda pada saat kita memiliki hubungan dengan seseorang yang kita hanya tahu, dengan seseorang yang hanya kita kenal, tapi kita tidak punya hubungan yang intimate dengan orang tersebut. Betul? Kalau kita punya hubungan yang sangat intimate dengan seseorang, pasti pada saat kita bicara dengan dia, pada saat kita berdiskusi dengan dia, tukar pikiran dengan dia, bahkan sekiranya kita membutuhkan pertolongan dari dia sekalipun, akan sangat berbeda kalau kita bicara dengan orang yang tidak kita kenal. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Tuhan mau kita dekat dengan dia. Bukan hanya kenal, tahu siapa Tuhan, tapi benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Pada saat kami menerima teman-teman sepelayanan di sini, kami melakukan interview Bapak Ibu. Dan ada 2 pertanyaan yang selalu kami tanyakan. Yang pertama adalah sejarah pertobatannya. Bagaimana sejarah pertobatan kamu? Bagaimana apa yang kamu alami sehingga kamu akhirnya memutuskan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan yang kedua, kita selalu bertanya, pernahkah engkau mengalami Tuhan? Artinya apa? Pernahkah engkau merasakan Tuhan tolong kamu? Karena pada saat engkau sudah rasakan Tuhan tolong kamu, itu sangat berbeda dengan mereka yang belum pernah mengalami Tuhan. Dan yang menjadi kerinduan dari kami di tempat ini, di gereja ini, adalah bagaimana setiap jemaat bertumbuh, tidak hanya datang hari Minggu untuk beribadah, tapi benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Itu yang kami inginkan dari Bapak Ibu semua. Dan kembali lagi pada saat kita bicara di ayat yang pertama Bapak Ibu Tuhan Yesus, dengarlah firman Tuhan hai orang selain Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah. Pada saat kita baca 3 hal ini Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang bentuknya persamaan. 3 hal ini adalah sesuatu yang berhubungan satu sama lain. Di dalam perenungan saya, pada saat saya membaca ayat ini, saya mendapatkannya seperti ini Bapak Ibu. Bahwa oleh karena tidak ada pengenalan akan Allah, oleh sebab itu kita tidak mendapatkan kasih Tuhan. Dan kita tidak mengalami kasih Tuhan. Dan oleh karena kita tidak mengalami kasih Tuhan, kita juga tidak ada kesetiaan bagi Tuhan. Amin. Itu sebabnya dikatakan masalah terutama adalah karena kita tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengenal Tuhan, yang Tuhan adalah kasih, maka kita akan kembali mengasihi Tuhan. Dan pada saat kita mengasihi Tuhan, maka akan timbul kesetiaan.
Kita akan menjadi pelaku firman. Kita akan lakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Dan hidup kita akan diubahkan. Amin. Pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya akan mengubahkan hidup kita. Kalau kita mau tanya, kamu kenal Tuhan nggak? Kita tidak ukur dari seberapa banyak yang ia tahu mengenai Tuhan Yesus. Tapi kita mau lihat kehidupan dia. Sudahkah dia hidup berkenan bagi Tuhan? Bapak Ibu Tuhan Yesus, saya berikan satu contoh sederhana. Sore hari ini saya datang bersama dengan istri saya. Banyak teman-teman di sini, teman-teman sepelayanan dan bahkan mungkin jemaat yang kenal siapa istri saya. Atau bahkan gak cuma kenal, mereka sering berinteraksi dengan istri saya. Mereka tahu, sering ngobrol dan cukup dekat. Tapi ada satu hal yang saya bisa pastikan Bapak Ibu, bahwa dari semua orang ini, yang paling mengenal istri saya adalah saya sendiri. Amin. Tahun ini kami memasuki tahun yang ke-25 pernikahan kami. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kami masuk ke tahun yang 25. Dan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, saya diubahkan karena saya mengenal Dia. Pada saat saya pertama kali, waktu kita pertama menikah, kita masih mengalami percecokan. Kita banyak selisih pendapat. Kita banyak, ya boleh dibilang ada ribut-ribut juga. Tapi sambil berjalannya waktu, saya semakin mengenal dia. Saya semakin tahu apa yang menjadi kesukaannya. Saya akan semakin tahu apa yang membuatnya sedih. Saya tahu apa yang membuatnya bahagia. Dan oleh karena pengetahuan saya dan pengenalan saya akan istri saya sendiri. Apa keputusan yang saya buat, itu sangat dipengaruhi dengan pengetahuan saya. Sama halnya dengan Tuhan Bapak Ibu. Pada saat kita kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tahu apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Kita tahu apa yang berkenan baginya. Kita tahu apa yang tidak berkenan baginya. Dan oleh karenanya, kita juga akan berubah hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi pengenalan kita akan Tuhan tidak hanya karena nama, tidak hanya karena kita mendengar kesaksian dari orang lain, tapi karena kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tapi karena kita mengenal Tuhan, sampai hidup kita berubah. Karena kita tahu apa yang menjadi kesukaannya hati Tuhan. Itu yang kita inginkan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, pada saat kita masuk di dalam gereja ini, kami selalu mengencourage jemaat, yuk jangan hanya kita ada di dalam ibadah raya pada hari Minggu, tapi bergabunglah di dalam komunitas. Masuklah ke dalam setiap program yang kami sudah siapkan. Supaya apa? Supaya kita bisa terus bertumbuh. Itu adalah kerinduan kami. Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, pertanyaannya, jadi kalau saya mengenal Tuhan, apa sih sebenarnya yang kami dapatkan? Apa sih yang bisa saya dapatkan pada saat kita mengenal Tuhan? Ada 4 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat kita mengenal Tuhan, sesungguhnya kita itu melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Hosea 6 ayat 6 juga mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Amin. Ini yang Tuhan inginkan dari kita. Pengenalan akan Tuhan. Yuk kita fokus. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jangan kita merasa puas hanya karena kita bisa datang seminggu sekali beribadah di gereja. Tapi yuk kita gali terus untuk kita mau kenal siapa sih Tuhan kita. Mau kenal lebih dan lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita lihat Daud. Next slide. Siapa sih Daud? Mazmur 25 ayat 5 berkata begini. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Daud adalah orang yang mau berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Bahkan dia mau diajar oleh Tuhan. Dia mau dekat dengan Tuhan.
Dia mau kenal dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi untuk seorang Daud yang punya kerinduan seperti itu? Tuhan menyiapkan rancangan yang luar biasa bagi dia. Satu hari, Saul saat itu mau pergi berperang. Dan supaya dia meyakini agar dia menang, dia harus mempersembahkan korban bakaran. Itu sebabnya dia bicara kepada Nabi Samuel. Dia katakan, saya akan mempersembahkan korban bakaran. Dan Samuel bilang, oke, saya akan datang 7 hari lagi. Dan Saul tunggu. Tunggu sampai hari yang ke-7 Samuel tidak datang-datang. Sampai satu masa dia bilang, ya sudah, kalau begitu biar aku saja yang melakukan korban bakaran. Dan ternyata pada saat dia lakukan korban bakaran ini, Samuel datang dan dia marah. Dia bilang, engkau tidak taat terhadap perintah Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Samuel? Di slide yang berikutnya, Samuel berkata seperti ini. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Itu adalah yang dikatakan Samuel kepada Saul. Tapi yuk kita perhatikan. Di sini Samuel katakan, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Siapa dia? Siapa dia yang berkenan di hati Tuhan? Daud. Saat itu, Daud nggak tahu kalau dia akan diurapi menjadi raja. Bapaknya Isai tidak tahu kalau dia akan diurapi jadi raja. Samuel tidak tahu siapa yang disebut Tuhan sebagai orang yang berkenan di hatinya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan siapkan rancangan yang terbaik bagi mereka yang melakukan perintahnya Tuhan. Amin. Pada saat kita masuk untuk mengenal Tuhan lebih lagi, sesungguhnya kita melakukan perintah Tuhan. Pada saat kita mengenal Tuhan lebih lagi, bangun keintiman dengan Tuhan lebih lagi, Tuhan siapkan rancangan yang terbaik buat kita. Kita tidak terpikirkan, tapi Tuhan siapkan. Daud tidak terpikirkan, tapi Tuhan siapkan. Dan yang lebih hebat daripada itu, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas daripada Daud. Di dalam pekerjaannya dia, pada saat dia menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor, Tuhan sertai. Pada saat dia harus berperang melawan Goliat, Tuhan sertai. Pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul, Tuhan juga sertai. Penyertaan Tuhan tidak akan lepas dari mereka yang mengenal Tuhan. Amin. Hal yang kedua, Bapak Ibu Tuhan Yesus. Pada saat kita mengenal Tuhan lebih lagi, yang luar biasa adalah sebenarnya kita membangun iman kita. Bisa nggak sih kita percaya kepada seseorang yang kita tidak kenal? Kalau kita tidak kenal dengan si A, lalu kita perlu sesuatu daripadanya, pasti kita akan minta bukti. Kita ada transaksi, kita perlu bukti yang jelas. Karena kita tidak percaya. Karena kita tidak kenal dia. Tapi kalau kita kenal seseorang dengan sangat dekat, pasti kita percaya. Dan iman kita kepadanya pun akan lebih tinggi daripada kepada orang yang kita tidak kenal. Demikian juga dengan Tuhan. Pada saat kita kenal Tuhan dengan sangat intimate, sebenarnya kita juga membangun iman kita. Roma 10 ayat 17 berkata apa? Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya pada saat kita mengenal Tuhan, iman kita pun akan bertumbuh. Bapak Ibu Tuhan Yesus satu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Kapernaum. Nah pada saat dia masuk ke kota Kapernaum di gerbangnya, datang seorang perwira. Dia tergopoh-gopoh datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan respon dari Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Iman dia telah menyembuhkan hambanya. Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat saya baca kisah ini, yang luar biasa adalah begini. Saat perwira itu datang mendekati kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa hambanya itu sedang sakit di rumah. Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan Yesus tidak bilang, aku gak sempat, aku gak bisa. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku akan datang. Dan perwira itu mengatakan, tidak perlu Tuhan. Katakan sepatah kata aja. Dan aku yakin dan percaya bahwa hambaku itu akan sembuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyembuhkan hambamu. Amin. Jadi pada saat kita kenal Tuhan, iman kita juga bertumbuh. Tidak mungkin perwira ini datang kepada Tuhan Yesus tanpa mengenal dia. Dia tahu siapa Tuhan Yesus. Dia tahu apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Itu sebabnya walaupun Tuhan Yesus mengatakan aku akan datang, dia bilang enggak perlu. Cukup katakan sepatah kata. Aku yakin dan percaya bahwa hambaku akan sembuh. Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus. Mau belajar lebih lagi? Mau kenal Tuhan lebih lagi? Amin. Ya, kita harus bertumbuh. Di sini banyak anak-anak muda, puji syukur kepada Tuhan. Kalau kalian sudah bisa tertanam di satu wadah. Tapi jangan datang hanya beribadah. Ikut setiap aktivitas yang ada. Dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Hal yang ketiga Bapak Ibu. Pada saat kita mengenal Tuhan, hal yang ketiga adalah sesungguhnya kita juga akan mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kita dibaptis, kita sesungguhnya sudah menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi sayangnya, dari pengalaman, banyak mereka yang sudah dibaptis, yang berubahnya itu hanya status mereka di KTP. Dari sebelumnya adalah agama A, lalu berubah menjadi Kristen. Dan yang kami rindukan tidak hanya berubah secara status. Yang kami rindukan adalah bagaimana dia mengenal siapa dia di dalam Tuhan. Itu sebabnya gereja ini juga menyiapkan pengajaran-pengajaran. Karena firman Tuhan pada saat kita bicara mengenai amanat agung, tidak hanya dibaptis, tapi juga harus diajar. Supaya apa? Supaya mereka semakin mengenal siapa Tuhan mereka. Dan saat mereka mengenal Tuhan, mereka juga mengenal siapa mereka di dalam Tuhan. Amin. Multimedia boleh bantu saya keluarkan diagram di slide yang terakhir. Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus dan teman-teman, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah lihat diagram ini. Diagram ini menggambarkan adalah bahwa pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masuk ke dalam fase yang namanya justification, di mana kita dibenarkan. Dan yang kita mau adalah di bagian akhir, di mana kita masuk ke fase yang namanya glorification, yaitu kita dimuliakan. Tapi pada saat kita masuk dari dibenarkan, menuju kepada dimuliakan, ada satu proses yang namanya sanctification, yang artinya dikuduskan. Ini adalah proses di mana kita yang diubahkan untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Minggu lalu, gembala kita Dr. Yanto sudah bicara bahwa pada saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita terjatuh, apakah kita akan tergeletak? No. Kenapa? Karena tangan Tuhan akan terus menopang kita, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak kenal siapa kita di dalam Tuhan, kita tidak pegang janji-janji Tuhan dalam hidup kita, pada saat kita terjatuh, apakah kita punya keyakinan bahwa kita akan bangkit lagi? Banyak dari orang-orang percaya, pada saat mereka jatuh, mereka tidak bangkit.
Mereka jatuh semakin dalam, dan pada akhirnya mereka pergi meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya penting untuk kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Sangat berbeda loh Bapak Ibu. Respon dari orang-orang yang mengenal Tuhan dengan respon dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita lihat Ayub contohnya. Next slide. Ayub 2 ayat 9 sampai 10 kita tahu atas seizin Tuhan Ayub dicobai oleh iblis. Dan pada saat itu Ayub bicara dengan istrinya. Kita bisa lihat respon dari istrinya Ayub dan Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dari kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Respon orang yang kenal Tuhan berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan Yesus. Saat kita mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Dan kita tahu kuasa apa yang ada di dalam kita. Pada saat kita maju menghadapi segala perkara, kita tahu bukan kita yang pergi berperang, tapi Tuhan yang akan berperang bersama dengan kita. Amin. Pegang itu. Hal yang keempat Bapak Ibu Tuhan Yesus. Dan ini yang luar biasa. Saat saya dapatkan ini terus terang, saya tertegun. Saya terkejut, kaget, dan ini yang saya sampaikan kepada teman-teman sepelayanan. Karena ternyata pengenalan kita akan Tuhan, itu juga memberikan kita keselamatan. Pengenalan kita akan Tuhan, memberikan kita keselamatan. Matius 7 ayat 22 sampai dengan 23. Firman-Nya berkata begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku, huruf besar A-nya, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hari ini saya bisa ada di mimbar ini. Hari ini saya bisa melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak kenal Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Bahkan sudah melakukan mujizat demi nama Tuhan pun, aku tidak mengenal kamu. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya, yuk adik-adik yang terpenting, kalian yang ada di sini, puji syukur kepada Tuhan. Kalian sudah tertanam, bangun pengenalan kalian lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Amin. Boleh saya dengar aminnya? Amin. Ya. Kami rindu untuk melihat pertumbuhan rohani dari setiap jemaat kami. Nah, apa yang kami lakukan Bapak Ibu Tuhan Yesus? Sebelum daripada itu, saya kasih sedikit gambaran. Bagaimana seseorang itu diubahkan pada saat mereka mengenal Tuhan. Bapak Ibu kenal Zakius? Tahu Zakius? Orang yang pendek, yang begitu eager, begitu semangat mau ketemu Tuhan Yesus, sampai dia harus manjat pohon. Dan Tuhan Yesus melihat dia, dan Tuhan Yesus katakan, Zakius turun. Aku akan pergi ke rumahmu, makan siang di rumahmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Zakius pemungut cukai. Pada saat dia kenal Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus makan di rumahnya, dia berubah total. Dia katakan, aku akan memberikan 50%, setengah dari kekayaanku. Aku akan mengganti rugi 4 kali kepada mereka yang dirugikan. Wow. That's how powerful pada saat kita mengenal Tuhan. Atau kita bicara mengenai Paulus. Siapa Paulus? Sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Orang yang mengejar-ngejar dan membantai umat Kristen. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia mengalami Tuhan, pada saat dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dan dia dibutakan, dia berubah. Tidak lagi dia menjadi orang yang membantai umat Kristen, tapi justru dia mati bagi Tuhan Yesus.
Amin. That is how powerful. Itu sebabnya kami rindu untuk setiap jemaat terus bertumbuh. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu dan Tuhan Yesus? 5 hal untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Yang pertama, knowing Him through His Word. Read your Bible. Baca firman Tuhan. Itu adalah surat cintanya Tuhan. Mau kenal Tuhan? Baca firman Tuhan. Gereja ini ada yang namanya Bible Study Online. Ada yang namanya GBA, Gemar Baca Alkitab. Yang menuntun kita untuk baca Alkitab bersama-sama setiap hari. Ada KOM yang tadi saya sebut. Kelas untuk kita belajar mengenai dasar kekristenan. Yuk ambil bagian daripada itu. Mengenai Bible Study Online Bapak Ibu Tuhan, saya kasih sedikit kesaksian. Saat itu saya sedang baca 1 Samuel 4. 1 Samuel 4 ini cerita mengenai bangsa Israel sedang pergi berperang melawan bangsa Filistin. Mereka pergi berperang melawan bangsa Filistin, tapi saat mereka berperang mereka kalah. 4.000 orang korbannya. Lalu tua-tua Israel di medan perang mereka bilang begini, pantesan kita kalah karena nggak ada tabut Allah di sini. Coba ambil tabut Allah, bawa ke medan perang, kita pasti menang. Mereka kirim utusan, ambil tabut Allah dibawa oleh anaknya Imam Eli, Hofni dan Fineas, bawa ke medan perang. Pada saat musuh bangsa Filistin tahu tabut Allah datang, mereka sudah ketakutan. Wow, ini adalah Allah yang sama yang bawa mereka keluar dari Mesir. Kita bahaya nih. Tapi akhirnya mereka berperang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tabut Allah ada di situ. Yang terjadi 30.000 korban mereka. Bangsa Israel kalah lagi. Total 34.000. Kalau saya hanya baca firman tersebut, mungkin saya nggak mengerti. Kenapa ya? Tabut Allah sudah dibawa, tapi kok masih saja mereka kalah. Bahkan jumlahnya lebih banyak. Dari 4.000 menjadi 30.000. Tapi pada saat saya dengar apa yang dibagikan di Bible Study Online, di situ dijelaskan bahwa bangsa Israel tidak lagi peduli dengan yang namanya hadirat Tuhan. Mereka hanya melihat bendanya, mereka hanya melihat tabutnya, mereka tidak peduli apakah hadirat Tuhan masih ada di dalam situ atau tidak. Dan kalau kita baca 2 pasal sebelumnya, dikatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan bangsa Israel. Jadi tabut Allah yang dibawa itu hanyalah bendanya, tidak ada kuasanya. Itu mengingatkan kepada kita, penting untuk kita selalu masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ini adalah Bible Study Online. Lalu yang kedua, kita juga harus fokus kepada tuntunannya Tuhan. Bangun intimasi dengan Tuhan. Kita ada namanya menara doa Bapak Ibu. 24 jam kita bisa masuk. Bangun intimasi kita dengan Tuhan. Spend time in prayer. Ada doa fajar, ada rumah doa. Siapkan waktu kalian, ya. Invite the Holy Spirit. Last but not least, dan ini yang terpenting adalah untuk kita ada masuk di dalam komunitas. Siapa yang sudah berkul? Ayo. Wah, ini 10% paling yang berkul nih. Ya. Kalian harus berkul, masuk di dalam komunitas, ya. Di dalam komunitas itulah di mana kita akan dikuatkan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. Karena kita akan bersama-sama dengan orang seiman. Pada saat kita di dalam pergumulan, kita sharing dengan mereka, mereka akan bantu menguatkan kita semua. Amin. Teman-teman WL Singer boleh bersiap. Jadi hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu. Betapa penting untuk kita mengenal Tuhan. Bukan hanya tahu Dia dari sisi siapa Tuhan, dari sisi kesaksian yang dari orang lain, no. Tapi kita mau mengalami Tuhan sendiri, ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita juga mengerti bahwa pada saat kita mengenal Tuhan, yang pertama adalah kita melakukan perintah Tuhan. Dan saat kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan berkenan atasnya. Tuhan siapkan rancangan yang terbaik bagi kita semua. Berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, pada saat kita mengenal Tuhan, kita juga membangun iman kita. Iman kita bertumbuh. Semakin kita kenal Dia, semakin kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Dan yang ketiga Bapak Ibu,
Pada saat kita mengenal Tuhan, kita juga tahu siapa kita di dalam Tuhan. Hari-hari ini banyak pergumulan. Jangan karena pergumulan lalu kita pergi meninggalkan Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa pada saat kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup bukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan sanggup untuk berperang bersama dengan kita. Tuhan sanggup membawa setiap perkara yang kita ada menjadi kemenangan demi kemenangan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan juga membawa kita kepada keselamatan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mau kenal Tuhan lebih lagi? Mau kenal Tuhan lebih lagi? Saya undang kita berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini, lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang Engkau tabur Tuhan pada sore hari ini. Bapak, Kau ingatkan kepada kami betapa pentingnya untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang baik Engkau kerjakan untuk kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Bapak, Engkau pimpin kami Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan. Untuk setiap jemaat-jemaat-Mu. Kau pimpin mereka Tuhan. Kau pakai mereka. Biarlah sinar kemuliaan-Mu terus terpancar dari kehidupan mereka. Apapun pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu melebihi daripada segalanya. Kami percaya bahwa Engkau mampu membawa kami keluar dari segala macam persoalan. Kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja. Kami akan melihat bagaimana Engkau akan campur tangan dalam setiap perkara kami. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami masuk lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Dan saat ini kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau ini. Saat ini Engkau ingatkan kepada kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja ini. Kau sungguh baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu kalau saat ini Tuhan ada ingatkan hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan, kita akui dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Kau berkati jemaat-Mu, Kau berkati pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan menerima perjamuan kudus. Semua sudah menerima roti dan anggur? Ada yang belum? Sudah terima Pak? Yuk kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sekarang lama-lama. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus, terimalah pengurapan dari Tuhan. Tahun 2024, tahun di mana pintu dibuka-bukakan, jalan-jalannya tertutup, Tuhan bukakan. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Kami berdoa, Engkau mengasihi kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari serangan si jahat. Kau berkati setiap keluarga. Para suami, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan juga memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah kehidupanmu. Melalui engkau, nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, Kau melihat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka adalah generasi penerus-Mu Tuhan. Bapa, Engkau berkati mereka berlimpah Tuhan. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Bapa, Engkau curahkan bagi mereka. Bahwa mereka naik terus Tuhan dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka Engkau tempatkan. Mereka akan menjadi sinar kemuliaan Tuhan. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan. Single parents, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkan. Apa yang engkau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita akan tutup ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba telah selesai, tapi Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk masuk ke dalam pengenalan kami akan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu, Kau berkati jemaat-Mu ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Kau berhasil Tuhan. Apapun pergumulannya mereka ada Tuhan. Kami percaya Engkau akan membawa mereka keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertanya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37,
jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati.